akan menjadi orang yang kafir, yang hakon, itu terserah kepada kita semuanya. Waman sya'afal yu'min, waman sya'afal yakfur. Ya, tetapi pilihan itu semua disertai dengan resiko, kan itu. Ya, ada konsekuensi logis dan juga ada resiko. Kalau kita memilih keimanan, konsekuensi logisnya kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, maka dibalas dengan surga. Kalau kita memilih kemunafikan, ya sudah, seumur hidup kamu akan menipu orang-orang sekitarmu. Karena penipu, ya tadi, maka kemudian wajar kalau dimasukkan ke dalam neraka. Iya pun bil kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Waspadalah kamu dengan dusta. Dusta membawa kepada kedurhakaan, dan kedurhakaan itu membawa ke neraka. Dan itu apalagi ini yang kita dustakan itu adalah Allah, naudzubillah. Ya sudah pasti nerakanya neraka yang paling jeru, kan itu, naudzubillah. Itu saya kira teman-teman semuanya untuk mengawali pembicaraan kita pada bulan Syawal ini, mudah-mudahan membangkitkan semangat kita untuk meningkatkan diri. Insya Allah minggu depan atau minggu berikutnya lagi kita akan kembali berbicara tentang Al-Asmaul Husna. Kita lanjutkan. Yang terakhir kita bicara apa ya? Al-Wali, bukan ya? Yang terakhir yang lain yang dengar Al-Hamid, Ustaz. Al-Hamid ke-56. Al-Hamid 6. Ya. Al-Hamid ya. Iya. Baik, monggo silakan kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan boleh. Kalau tidak ada ya kita akhiri. Iya, untuk saudara-saudari yang ingin bertanya secara langsung bisa menyalakan mikrofonnya. Mungkin dari Bapak Suwarno tadi. Bapak Suwarno mikrofonnya belum on, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi monggo Mas Parno. Ini ada pertanyaan dari teman-teman, Pak Ustaz. Ya. Ini kita ini kan kalau di sini mulai kita Zoom ini pas waktu masuk sholat Isya, Ustaz. Itu mana yang didahulukan, Ustaz? Apa kita sholat dulu, Ustaz? Kita kalau sholat dulu ya. Ketinggalan kita, Ustaz, kalau sholat. Ya surah apa ketinggalan dia menaik. Oh, gitu. Sholat kan tidak lama, oke, ngaji kita cukup lama kok. Tahu-tahu lu baru ngaji mati juga. Nggak, kita kan kalau sholat tuh di masjid tuh, Ustaz, jadi agak jauh gitu loh. Ya itu kan tidak harus ke masjid. Nah, pada hari itu sholatnya bareng nang omah mamane gitu. Bisa saja. Kalau mau di masjid ya tidak apa-apa. Kalau saya anjurkan itu, ya, tetapi ada hadis yang menjelaskan juga, seandainya tidak memberatkan umatku, aku perintahkan untuk sholat Isya di akhir malam. Ya, kenapa akhir malam? Kita tahu di akhir malam itu Allah turun ke langit dunia mencari siapa yang berdoa dikabulkan doanya, mencari siapa yang mohon ampun akan diampuni itu saja. Kalau kamu mau pakai dalil itu boleh saja di akhir malam nanti sholatnya kan gitu. Sengaja mengakhirkan karena Rasul tadi, karena janjinya Rasul tadi kan itu. Tapi ya simpul banget dan ini karena di akhir malam nanti sholat malamnya 11 rakaat masih ditambah dengan sholat isyanya 4 rakaat ditambah ba'da isyanya 2 rakaat barangkali. Mepetnya jarak subuh tambah lagi sholat fajar 2 rakaat tambah lagi sholat subuh lagi 4 rakaat jadi pirawi selikur rakaat ini. Ya kalau saya tetap sholat dulu gitu, sholat nyaman sholat lakukan. Karena memang tempat kamu sholatnya rodo akhir kan di Sumatera,
Kalau di Jawa sudah selesai, kita di sini jam 7 kurang 10 sudah apa namanya adzan, sudah masuk isya untuk sholat isya sekitar itu. Kamu setelah setengah 8. Ada satu lagi Ustaz. Ya. Di bulan Ramadan kemarin itu di tempat kami itu orang tadarus tuh pakai pengeras suara. Ya. Itu sampai larut malam. Itu kalau kita menegurnya gimana Ustaz? Oh, surasa negur. Nanti jadi ribut. Orang nggak paham. Kalau kita mau tegur menegur di antara sesama teman ngaji ini yang sudah sadar tentang pentingnya tawasobil haq, tawasobil sober. Ya. Tetapi terhadap orang lain, apalagi mereka tidak suka dengan MTA, itu nanti jadi ribut. Nah, akhirnya sebenarnya kamu menegur seseorang, akhirnya jadi ribut antara MTA karo NO atau karo apa dan sebagainya begitu. Jadi kita jadi serba repot di dalam kehidupan beragama seperti ini karena Allah menganjurkan supaya tawasobil haq, tawasobil sober, tetapi saudara kita belum siap untuk ditegur supaya beramal seperti dengan Quran Sunnah dan sebagainya. Ya kalau adzan memang kudu bengok-bengok, kudu banter karena menyeru orang untuk ke masjid. Tetapi kalau baca Quran yang baca Quran malah nggak boleh ganggu orang sholat, itu bacaan kita juga tidak boleh gitu. Ya, jadi baca Quran yang pelan-pelan saja, kok datang aku speaker ben dipuji, ben dilem. Suaranya kiroahnya luar biasa. Ini juara tingkat kecamatan dan sebagainya. Karena apa nih? Amal karena untuk pujian manusia itu yang pertama masuk neraka nanti. Kita tahu golongan orang yang masuk neraka pertama kali adalah orang yang mereka itu beramal karena berharap pujian dari manusia. Yang satu mati di medan perang, yang satu seorang alim yang luar biasa hebat, ngasih pelajaran di mana-mana. Dan yang ketiga orang yang kaya, yang dia banyak memanfaatkan hartanya di jalan Allah. Semua orang mengira mereka itu ahlul jannah, tetapi di hadapan Allah dibentak mereka itu, kadzabta, kamu berdusta, karena kamu mati bukan karena Allah, karena aku, tapi kamu mati karena berharap pujian dari manusia supaya dianggap sebagai pemberani. Akhirnya jebloskan dia ke neraka. Ada orang yang alim tadi juga begitu. Kamu berharap pujian dari manusia supaya dianggap sebagai orang yang pandai. Orang yang punya harta banyak bersedekah tadi, kamu juga begitu. Kamu berharap pujian dari manusia supaya kamu dipuji sebagai orang yang dermawan. Tapi sebenarnya tidak seperti itu kan yang benar kan itu. Maka semuanya dijebloskan ke dalam neraka. Nah, maka kalau kamu mau baca Quran ya baca, monggo, tidak usah banter-banter, maca dhewe alon-alon gitu aja. Ya khusyuk dipahami isinya ayatnya sehingga berkesan di dalam hatinya masing-masing. Sedang orang lain yang baca keras-keras tadi wis toke wae. Ya kita menghindari madorotnya daripada manfaatnya tadi. Ya, darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masoleh. Jadi menghindari madorot itu lebih diutamakan daripada mengambil kemanfaatan. Dan itu tadi kamu mau mengambil kemanfaatan, tetapi madorotnya jadi ribut, bahkan bisa menghancurkan dakwah kamu di situ nanti kan gitu. Ya, oke wae gitu. Paham ya? Oh, yang lain silakan. Monggo yang lain yang mau menghendaki pertanyaan langsung bisa menyalakan mikrofonnya. Kalau belum ada ke pertanyaan tertulis Ustadz, pertanyaan 2 minggu yang lalu. Ya. Yang pertama, apakah ada tuntunannya apabila hafal surat Al-Mulk dijanjikan dihindarkan dari siksa kubur? Iya, seumpamanya ada hadis yang berbicara seperti itu, maka jangan kemudian kita pahami secara dohir begitu loh. Kalau kita hanya memahami secara dohir saja, artinya letternek saja, nah nanti kita bisa kecelik gitu loh.
Contoh sederhana yang pernah saya sampaikan di sini juga, bahwa mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ini jelas sekali secara dohir, hadis itu menjelaskan seperti itu. Barang yang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, dia masuk surga. Tetapi pahami bahwa Rasul itu ketika menjelang wafat itu bukan la ilaha illallah yang diucapkan, ya, ucapan yang lain yang terkait dengan umatnya itu gitu loh. Tetapi kita juga paham bahwa Rasul itu masuk surga, ya, maka kemudian harus dipahami bahwa hadis itu berbicara tentang, intinya berbicara tentang orang yang masuk surga itu kalau dia itu mati dalam keadaan bertauhid, ya, secara simbolik lisannya mengucapkan la ilaha illallah tadi itu. Kita tidak menentang mereka yang memahami secara dohir ucapkan la ilaha illallah, monggo silakan. Tetapi intinya itu adalah itu. Yang penting itu adalah itu, tauhidnya itu, bukan lisan kita yang mengucapkan la ilaha illallah tadi. Ya, lisan kita mungkin mengucapkan la ilaha illallah, dia sudah ditalkin mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu nyawanya mau diambil, sesek dodone napasnya sesek, malah miso-miso, la ilaha illallah hilang. Kan tidak ada apa-apanya. Berbeda dengan orang yang memang bertauhid. Kalau tetap bertauhid, dia sudah mendekati ajalnya dan sebagainya. Apapun yang terjadi, tetap yang diutamakan adalah tauhidnya tadi. Penghambaannya diri hanya kepada Allah tadi, ya, dia dahulukan. Nafsunya untuk miso-miso tentu saja dia kalahkan. Karena ini sudah berada di dalam pilihan surga atau neraka saja, yang itu mempengaruhi kehidupan kekalnya di akhirat nanti kan itu. Maka dia ngerti pentingnya mempertahankan tauhidnya tadi, ya, bukan malah mendahulukan miso-misonya tadi kan gitu. Ya, begitu Mas, mudah-mudahan sudah dipahami. Ustaz, pertanyaan selanjutnya, ada dua pihak yang sedang ada konflik, dan salah satu pihak meminta imbalan atau ganti atas kebaikan dulu yang pernah dilakukan kepada pihak lainnya. Apakah imbalan yang diminta itu wajib dikasih, Ustaz? Kalau pihak yang diminta tidak mampu buat mengasih imbalannya, bagaimana, Ustaz? Nah, kalau dulu sudah diberikan ya sudah sah, jadi milik dia, tidak boleh diminta lagi kan itu. Ya, kecuali itu mahar, ya, mahar nanti ada konflik ini itu dan sebagainya, ada proses cerai karena kesalahan wanita, maharnya nanti memang dalam hal tertentu itu nanti bisa diambil, ya, ditarik kembali oleh suaminya. Tapi dalam muamalah-muamalah yang lain, kalau itu sudah diberikan ya sudah jadi haknya orang yang diberi tadi, tidak ada kewajiban sama sekali kalau diminta untuk diberikan. Pada umumnya kalau orang mampu ya balik ke wae, timbangane ganjeli, mengati, ya, tidak nyaman dan sebagainya. Kalau dia tidak mampu gimana lagi? Ya, tidak usah dikembalikan dan tidak dosa dia karena memang sudah diberikan pada saat itu sesuai dengan akadnya pada saat itu apa kan itu. Ya, jadi tidak usah risau apa yang sudah terjadi di dalam masa lampau tadi kalau dipaksa untuk kembalikan dan sebagainya. Karena itu sudah sah, saling membeli menerima, sudah menjadi milikmu dan tidak bisa diminta kembali lagi. Apalagi tidak mampu kan gitu. Jadi tenang-tenang saja, nyaman-nyaman saja, rasa diperhatikan orang yang seperti itu. Wes kok kayak aku. Jadi wekku saiki. Nek kowe mau minta lagi, itu ya terserah aku mau memberikan atau tidak, itu terserah saya kan gitu. Saya tidak mau memberikan pada kamu karena memang saya tidak punya, karena tidak mampu kan gitu. Selesai, tidak ada masalah gitu. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Ustaz, pertanyaan selanjutnya, kalau manusia sedang diuji dengan sakit berat, bagaimana cara menyikapinya, Ustaz, yang sesuai syar'i? Iya, selalu diingat saja hadis-hadis yang berbicara tentang kafaroh.
Jadi kesabaran kita menghadapi ujian, kesabaran kita di dalam menghadapi sakit, yang sakit itu perlu saja datang dari Allah juga kan gitu ya. Maka dijanjikan oleh Rasulullah itu akan menjadi kafaroh, penghapus dosa-dosa, penutup dosa-dosa kita di masa lampau. Artinya kalau kita sakit dalam waktu yang lama, itu artinya dosa-dosa kita dalam banyak waktu gitu ya, itu diampuni oleh Allah. Ya, bahkan sampai habis itu kalau kita memang betul-betul sabar menghadapi ujian sakit yang datang dari Allah itu. Ya, maka jangan dirusak janji-janji Allah, janji-janji Rasul tadi dengan ketidaksabaran, dengan mengeluh, dengan menggerutu dan sebagainya. Jangan. Ya sudah diterima, apalagi kotoh kita tidak bisa merubahnya. Kalau kita tidak bisa merubahnya, ngapain lagi kemudian kita menggerutu, kita berkeluh kesah dan sebagainya. Tidak ada manfaatnya. Justru kita kembalikan kepada Allah, ya Allah, aku itu hanya hamba-Mu saja. Kalau kamu berkehendak apapun, aku menerima dengan senang hati. Kamu jadikan aku batu yang kemudian dipecah dengan bulldozer, yang kemudian dipecah lagi dengan pukul besi, yang kemudian dipecah lagi menjadi pasir-pasir yang kecil, itu aku tetap hamba-Mu kan gitu. Pasrahkan aja kepada Allah, terserah toh Allah menjadikan kita seperti apa. Ya, banyak orang yang terlahir tidak punya tangan, ada yang tidak punya kaki, ada yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tetapi juga masih bisa survive karena karunia Allah dan sebagainya. Itu mereka juga punya kesempatan untuk mengeluh, mereka punya kesempatan untuk menggerutu. Tetapi kalau mereka itu paham bahwa mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa, ini sudah menjadi kehendak Allah, ya sudah diterima dengan nyaman-nyaman saja. Toh kehidupan di dunia itu hanya sebentar saja. 60-70 tahun sudah selesai. Umur kita sekarang berapa? Kan tinggal tersisa yang hanya sedikit saja. Nah, sisa usia yang sedikit itu jangan sampai membatalkan surga yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang bersabar di dalam menghadapi ujiannya tadi, yang gitu. Sudah diterima dengan nyaman, dilalui hari-hari seperti hari-hari sebelumnya. Ya, saya lihat saudara kita itu ada yang karena lumpuhnya, cacatnya dan sebagainya, kemudian tidak bisa bergerak kemana-mana, ya sudah di rumah saja. Kemudian dia mengedit video ini, edit video itu, kemudian dibikinkan begitu kan, nanti diupload, dia itu upload lagi dan upload lagi. Ada kesibukan di situ, melupakan kita dari berkeluh kesah, dari menggerutu dan sebagainya. Dan bahkan kalau sampai jadi rezekinya, nanti suatu saat kalau subscribernya sudah di atas 1000, dan juga mungkin saja kalau setahun jam tayangnya sudah melebihi 4000, bisa dijadikan uang. Ya, karena kita tidak boleh menggerutu, tidak boleh berkeluh kesah macam-macam yang seperti itu tadi. Maka kemudian isi waktunya itu dengan kesibukan-kesibukan yang positif, antara lain dengan ngedit video YouTube dan sebagainya, bikin channel YouTube, bikin channel TikTok, bikin channel yang lain-lainnya dan sebagainya. Di samping kamu sibuk untuk hal yang positif, siapa tahu suatu saat itu akan ada hasilnya. Kalau tidak ada hasilnya untuk kamu, untuk anak kamu, untuk saudara kamu, ahli waris kamu dan sebagainya, terus karena itu bisa diwariskan semuanya itu kan itu. Ya, begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Pertanyaan selanjutnya, apakah mayit yang berbau wangi itu ada, Ustaz? Dan mayit orang yang suka bermaksiat berbau busuk itu apa juga ada, Ustaz? Saya tidak percaya seperti itu. Yang namanya mayit berbau wangi itu karena kehidupannya sehari-hari dia memang melaksanakan sunnah Rasul pakai wangi-wangian gitu loh. Kalau dalam kesehariannya dia itu tidak membiasakan diri pakai wangi-wangian, pakai deodoran saja tidak mau dan sebagainya, minyak wangi juga malas dan sebagainya, eman-eman duitnya untuk beli minyak wangi dan sebagainya, ya tidak mungkin mayatnya. Wanginya dari mana? Ya wanginya kan dari parfum, parfumnya dari mana? Dari pabrik ya, yang disemprotkan, yang dioleskan dan sebagainya. Jadi sunatullahnya tidak mungkin kan seorang yang dia karena solehnya kemudian wangi. Soleh dalam kehidupan di dunia ini penguk bajek kelek atau keringetnya banyak kok gitu loh.
Ketika hidup dia meskipun soleh, kalau dia tidak mau pakai wangi-wangian, dia tidak wangi dia gitu. Ya, jadi kalau itu ada berita-berita tentang mayat yang dia itu orang soleh kemudian baunya wangi, itu harus ditafsiri secara apa namanya majasi, maksudnya wangi di situ bukan wangi baunya, tetapi wangi di situ adalah aura akhlaknya, misal saja seperti itu kan itu. Kemudian kalau apa namanya yang orangnya jelek kemudian baunya busuk, enggak. Fir'aun itu mayatnya sampai sekarang masih ya, diawetkan sebagai mumi gitu loh. Awet karena dia bahkan terdeteksi dia masuk ke dalam apa namanya ke dalam saluran pernapasannya garam. Nah, dia matinya tenggelam. Mungkin saja juga perutnya karena gelapan dia tenggelam di laut itu ya, kemudian ya terdeteksi oh ini Fir'aun ini kan gitu ya. Mumi ya, kan tidak busuk, mumi itu diawetkan, artinya bakteri-bakteri pembusuk itu dia mati ketika dia itu tidak bisa berkembang, tidak bisa hidup di mumi itu gitu. Artinya wangi sesuai dengan wangi-wangian mereka, artinya sesuai dengan ramuan dari bahan yang digunakan untuk mematikan apa namanya bakteri pembusuk tadi. Kalau itu formalin ya baunya formalin kan gitu. Kalau itu rempah-rempah ya baunya rempah-rempah untuk mengawetkan itu kan gitu. Tetapi tidak busuk. Padahal itu Fir'aun itu hidupnya busuk, artinya akhlaknya buruk, tetapi tidak busuk baunya kan itu. Jadi tidak usah percaya seperti itu. Begitu juga, oh kalau orangnya soleh, dia itu meninggalnya dalam keadaan nyaman. Tidak ada tanda seperti itu. Rasulullah itu meninggal dalam keadaan sulit. Beliau itu sakit parah waktu itu kan gitu ya. Bahkan digambarkan sakitnya 2 kali dari orang biasa dan sebagainya. Ya, tetapi ahlul jannah beliau gitu loh. Ya, Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman dan sebagainya mati dalam keadaan terbunuh mereka, dibunuh orang dia. Ya. Tetapi mereka ahlul jannah. Rasulullah memberitakan sejak mereka itu masih hidup sebagai apa namanya ahlul badr mereka itu. Ya, maka mereka masuk surga meskipun matinya dibunuh orang. Jadi enggak, itu bukan tanda-tanda dari ahlul jannah atau ahlul nar kan gitu ya. Mati busuk atau wangi atau apa namanya terluka, terbunuh, sakitnya parah atau matinya nyaman-nyaman saja. Ya banyak orang-orang kafir, banyak orang-orang apa namanya konglomerat, banyak orang-orang apa namanya koruptor matinya dalam keadaan nyaman dia. Tetapi ini pejuang-pejuang agama ini tadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mati dalam keadaan dibunuh dia itu. Jadi, wow, kapok mati dibunuh gue, nah, berarti ahlul nar tidak, tetap dia mereka ahlul jannah. Begitu Mas, mudah-mudahan itu